Shalom pemirsa GKPS TV yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Demi Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 4-5. Demikian tertulis saudara-saudara. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara-saudara yang terkasih, surat Paulus ini tentu juga mencerminkan kehidupan Paulus. Dan kalau kita bertanya, bagaimana jalannya sehingga orang seperti Paulus, dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakannya bahwa Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kita tahu ketika Paulus jalan ke Damsik atau ke Damaskus, Yesus Kristus telah meninggal dan telah naik ke surga. Namun saat itu Paulus mengatakan bahwa Tuhan berkenan menyatakan anaknya kepadaku. Tentu Tuhan menyatakan anaknya kepada Paulus melalui Roh Kudus. Roh Kristus atau Roh Kudus yang nyata kepada Paulus sehingga Paulus mengerti siapa itu Kristus dan ia menjadi pelayan Kristus, menjadi seorang rasul. Karena itulah saudara-saudara, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa sekarang kita hidup menurut roh. Sebab seperti tadi, Paulus memang bertemu dengan Kristus melalui Roh Kudus. Dan sekarang Paulus betul-betul dibimbing, diarahkan, bahkan sering disebut diikat oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Tentu kita bertanya, seperti dalam Alkitab tadi dikatakan, kalau sekarang kamu hidup dalam roh, apa artinya sekarang kamu hidup dalam roh? Artinya saudara-saudara, yang pertama-tama ialah bahwa, seperti kata Roma 8 ayat 16, bahwa sekarang roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi manusia juga memiliki roh, selain memiliki tubuh, selain memiliki jiwa, ada roh, dan roh itu dibangkitkan, bersaksi karena Roh Kudus. Itulah yang pertama terjadi pada kita dan juga pada Paulus. Roh Kudus membangkitkan kita menjadi saksinya. Tapi apa juga yang kedua yang terjadi? Yang kedua yang terjadi seperti ayat 5 dan ayat 4 tadi katakan, bahwa karena roh kita tidak lagi dikuasai oleh daging, kita tidak lagi dikuasai oleh kematian, dan sekarang oleh roh kita telah dikuasai oleh kebangkitan Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang juga penting, karena kita hidup dalam roh berarti apa? Kasih Allah itu dihembuskan ke dalam diri kita. Tadi dikatakan kita bangkit, roh kita bangkit karena Roh Kudus. Yang kedua, roh kebangkitan Kristus ada pada kita. Dan yang ketiga, hembusan kasih itu masuk ke dalam diri kita. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kita memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Apa itu karakter sesuai dengan kehendak Roh Kudus, saudara-saudara? Dalam Roma 8, 27-28, Paulus melanjutkan dari apa yang dikatakan tadi. Bahwa sekarang Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, roh yang dihembuskan itu turut bekerja sekarang dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap karakter kita. Maka kalau begitu saudara-saudara kita bisa simpulkan bahwa manusia rohani adalah manusia yang bangkit, rohnya bangkit, punya karakter. Dan apa itu karakter? Sifat yang telah teruji. Sifat Kristiani yang telah teruji. Seperti buah-buah roh dalam Galatia itu. Kalau kita disebut murah hati, ujilah karakter murah hatimu, karena roh akan dihembuskan kepadamu. Tapi roh turut bekerja pada dirimu. Jadilah berkarakter, bermurah hati, dan dengan kamu mengasah kemurahan hati, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam roh. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami
yang tidak lagi diikat oleh kedagingan, tapi diberi kuasa Roh Kudus, dapat bangkit dan dapat memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak. Berilah kami kekuatan untuk mengasah karakter itu, agar nyata dan sungguh-sungguh bermakna. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa.